berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan baik yang lahir maupun yang batin, baik perkara agama maupun dunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat dijadikannya kita sebagai pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak berjumpa, tidak melihat beliau, tetapi dengan nikmat Allah kita bisa beriman dan mengikuti beliau, alhamdulillah. Dan juga nikmat yang lain berupa kesehatan, rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Kemudian di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan mulai membahas kajian tafsir, khususnya tafsir juz amma, juz yang ke-30, yang mana para ahli ilmu sebelum membahas juz tersebut mereka memulai dengan tafsir Al-Fatihah, dikarenakan pentingnya ilmu dan pemahaman terhadap surat Al-Fatihah meskipun letaknya ada di juz yang pertama. Jadi kita gandengkan dengan juz amma ini surat Al-Fatihah. Di beberapa buku seperti tafsir juz amma Syekh Utsaimin dicantumkan di sana surat Al-Fatihah. Tetapi nampaknya tafsir Al-Quran ini karena langsung dari belakang ya, nampaknya tidak dicantumkan di situ. Dicantumkannya di juz yang pertama. Namun tidak mengapa, ya tidak mengapa walaupun belum ada di kitab tersebut, tapi bisa kita catat beberapa faedah-faedah dari tafsir Al-Fatihah tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus belajar tafsir? Tafsir secara bahasa membuka sesuatu yang tertutup. Dan secara istilah tafsir adalah bayanu ma'ani kalamillah azza wa jalla. Menjelaskan ya makna-makna perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Yang dengan tafsir tersebut diharapkan seseorang bisa memahami apa yang ia baca dan apa yang ia dengar. Karena Al-Qur'anul Karim yang Allah sebut sebagai ya hidayah, petunjuk, pedoman hidup bagi manusia ini tidak bisa menjadi petunjuk atau pedoman hidup jika kita tidak memahaminya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Sulit bagi kita untuk menjadikan pegangan kalau kita tidak paham. Di perjalanan saya ngobrol-ngobrol sama Bapak Wira. Pak, kalau TNI itu harus bisa bahasa Inggris tidak? Ya tidak semuanya sih, tapi bagian-bagian tertentu harus. Bagian-bagian kata beliau elektronik yang harus memahami, yang pakai bahasa Inggris ya harus bisa bahasa Inggris. Bayangkan Pak, kalau nggak bisa bahasa Inggris sedangkan petunjuk penggunaan alat pakai bahasa Inggris, bagaimana? Tidak mungkin. Nah sekarang pedoman hidup kita Al-Quran dan kita nggak paham, maka mustahil kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup, petunjuk kalau kita nggak mengerti Al-Quran tersebut. Maka ya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan memahami Al-Quran, tafsirnya itu wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini untuk kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaik
mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan. Siapa yang bacanya berkah, siapa yang mempelajarinya berkah, apalagi mengamalkan dan mengajarkannya. Penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Tujuannya, ya, lam litta'lil. Alasannya apa? Gitu. Supaya mereka mentadaburi, memperhatikan, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang diturunkan oleh Allah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Oh, dalam Al-Qur'an seperti ini. Ya. Maka saya harus seperti ini juga. Oleh karena itu, Al-Qur'an ini adalah sumber kebahagiaan. Kita sendiri tidak tahu kemana harus melangkah dalam hidup ini. Kita diciptakan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, dari kecil, dari bayi hanya bisa bicara apa kecuali yang dipelajari. Demikian juga terhadap kehidupan ini. Maka Allah turunkan kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, maka kita sambut. Caranya dengan memahami, mempelajari, itu dengan tafsir tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang tidak mau memahami Al-Qur'an sebagai orang-orang yang hatinya tertutup. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, di pagi ini kita mau membuka hati. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah kalian memperhatikan, mentadaburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ataukah di hati mereka itu ada penutupnya sehingga tidak mau terbuka? Saya enggak mau tahu apa kata Allah. Hidup saya sendiri, terserah saya mau kemana, mau melangkah. Jangan sebut surga neraka. Toh kalaupun saya masuk neraka, katanya saya juga enggak bawa-bawa Anda. Kalau perlu sampai di antara mereka mengatakan, tolong pesankan tempat duduk di neraka. Tidak sedikit yang menantang seperti itu. Yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mempelajari tafsir ini. Kita lihat ada buku matematika, buku fisika. Perlu enggak ada guru yang menjelaskannya? Atau enggak usah? Otodidak saja. Ya. Kalau enggak perlu ada sekolah. Tapi kenyataannya kenapa ada sekolah, ada para guru di sana? Karena butuh ada yang menjelaskan. Ini perkara dunia, Pak. Bagaimana dengan perkara akhirat, dengan kitab suci kita, dengan sumber kebahagiaan kita? Kita enggak memahami. Butuh ada yang menjelaskannya. Maka ini sebagai dorongan untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an. Tapi kan tebel banget. 30 juz, saya keburu mati duluan. Sebagian orang seperti itu. Ya. Nanti saya enggak sempat mempelajari semuanya. Apalagi saya sudah berumur. Bapak Ibu, yang menjadi patokan itu kita bukan selesai tidaknya. Tetapi yang jadi patokan itu kita mati dalam perjalanannya. Para sahabat, ada di antara mereka masuk Islam, belum sempat belajar Al-Quran secara khusus sedikit pun. Ada yang baru berapa ayat, berapa surat, meninggal tapi mereka masuk surga. Kenapa? Karena mereka membuka hati mereka. Kalau mereka punya keluangan waktu lebih, mereka akan pelajari. Tetapi mereka mati dalam perjalanan itu, sehingga dinilai sebagai orang yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari seluruhnya. Dan mereka juga ketika masuk Islam usianya tidak muda-muda.
Ada yang muda, ada yang masih kecil, tapi tidak sedikit yang sudah tua, 40 tahunan ke atas. Bahkan ada yang di masa tua sekali. Dan mereka menggunakan sisa waktu mereka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan tidak langsung 30 juz, tidak. Al-Quran saja diturunkan berangsur-angsur, bertahap. Dan Abdurrahman As-Sulami rahimahullah menceritakan perkataan para sahabat. Mereka berkata, "Kunna idza ta'allamna 10 ayatin la natajawazuha hatta ta'allamna ma fiha minal ilmi wal amal." Dulu kami apabila belajar 10 ayat dari Al-Quran, kami tidak bertambah atau menambah, berpindah pada ayat yang lain sampai kami pahami yang 10 ayat ini. Padahal Al-Quran 6 ribuan ayat. Tapi ini sedikit sekali belajarnya. Tapi belajar yang sedikit ini dipahami dan diamalkan langsung. Kami belajar teorinya, belajar prakteknya, itu yang terpenting. Jadi jangan membayangkan, waduh kita belajar 30 juz kapan selesainya ini. Jadi belajar bukanlah berpikir kapan selesai, tapi kita belajar memikirkan kapan saya mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. 1 ayat, 2 ayat kita pahami, kita pelajari, kita amalkan. Itu lebih baik daripada baca banyak ayat tapi kita tidak paham sedikit pun. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam masalah itu. Jadi Bapak berusaha memahami 1 ayat, kemudian Bapak berusaha mengamalkan, itu lebih baik daripada baca tapi tidak paham sama sekali apa yang dibacanya. Walaupun ada pahala di sana, tetapi tujuan Al-Quran adalah untuk dipahami, untuk diamalkan. Maka ya, semoga kita bisa semangat untuk sama-sama belajar. Dan kitab panduan kita insyaallah tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang sudah diterjemahkan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan saya juga merujuk pada rujukan beliau, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang sudah punya di rumah boleh dibawa yang sudah ada. Karena tafsir ini, tafsir As-Sa'di ini, ya, beliau adalah orang yang meringkas tafsir-tafsir salaf seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir yang memang panjang dan disebutkan riwayat-riwayatnya. Beliau pilih ringkasannya kemudian dituangkan dalam kitab tafsirnya tersebut. Maka tafsir tersebut ringkas, tidak ada sanad-sanad, hadis-hadis tidak disebutkan di sana kecuali sedikit sekali. Ya, untuk kita semua sudah disajikan, ini loh sudah saya pilihkan yang mudah gitu. Kalau kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, punya saya saja ada 7 jilid ya. Itu sangat tebal dan riwayat-riwayat hadis banyak. Ya, banyak sekali. Tapi bagus sekali kalau kita punya waktu lebih ya untuk membacanya. Tapi para ulama berusaha untuk meringkas dari tafsir-tafsir yang baik tersebut. Di antaranya adalah tafsir As-Sa'di ini atau As-Sa'di, sebagian menyebutnya demikian, ya, yang ada di hadapan kita. Maka kembali kita, ya, sebelum juz amma kita kaji dulu surat Al-Fatihah. Walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu pernah kita sama-sama murajaah. Kenapa Bu? Al-Fatihahnya nggak ada, ya. Tadi sudah saya sampaikan. Mohon maaf, memang di buku tersebut Al-Fatihahnya ada di jilid 1. Ya, ada di jilid 1. Ya. Tidak apa-apa walaupun belum ada gitu ya. Kita bisa mencatat dengan buku tulis kita. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya perlu sampaikan, biasanya tafsir juz amma digandengkan dengan Al-Fatihah seperti yang saya sampaikan. Maka saya lupa menyampaikan kepada Ibu bahwa yang membeli ya, bahwa tafsir tersebut tidak ada Al-Fatihahnya karena ditaruh di jilid 1 ya. Tapi tafsir yang lain seperti tafsir Utsaimin, Syekh Utsaimin rahimahullah, itu juz amma digandengkan dengan Al-Fatihah. Karena penting sekali surat Al-Fatihah ini. Bagaimana tidak? Berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah? Minimal ya. Setiap kali kita salat kita baca Al-Fatihah. Sungguh aneh kalau kita baca
berulang-ulang tetapi pemahamannya kurang, ya maka perlu kita kaji. Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Yang mana surat ini adalah salah satu surat Makkiyah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa disebut surat Al-Fatihah karena surat ini adalah pembuka Alkitab secara tulisan khususnya. Jadi kalau kita buka Al-Qur'an halaman pertama, itu kita dapati pembukanya itu dibuka oleh surat ini, maka disebut Fatihah, pembuka dari kitab Al-Qur'an. Dan juga disebut demikian karena dalam sholat kita membuka dengan bacaan Al-Fatihah ini. Bahkan tidak sah orang yang sholat tidak baca surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Menjadi salah satu rukun sholat. Dan di antara nama yang lain, kata Rasulullah SAW, surat ini disebut juga dengan Sab'ul Matani. Ya. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Karena kita mengulang-ulang di dalam salat kita. Dan juga disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran, induk dari kitab. Kenapa? Karena berisi inti dari seluruh isi Al-Quran. Siapa yang memahami Al-Quran atau memahami Al-Fatihah, ya, secara keseluruhan, dia memahami sebagian besar isi daripada Al-Quran. Terangkum dalam Al-Fatihah. Maka sangat agung sekali ini surat, ya, sangat besar sekali keutamaannya. Dan surat ini disebut sebagai surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Turun di mana? Di Mekah. Kalau Madaniyah? Di Madinah. Kalau yang turunnya di Taif? Atau turunnya di Baitul Maqdis? Ya. Nah, jadi bukan tempat patokannya, tetapi waktu. Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan setelah hijrah walaupun turunnya di Mekah. Contohnya apa yang turun di Mekah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku sempurnakan nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tahu persis ayat ini di mana turun dan kapan. Rasulullah saat itu sedang berdiri di padang Arafah di musim haji wada. Turun ayat tersebut sebagai tanda bahwa syariat Islam telah sempurna. Tidak perlu penambahan, pengurangan, tidak perlu adanya amandemen. Ya, sudah sempurna. Diturunkan di Mekah tapi disebut Madaniyah. Kenapa? Karena setelah hijrah. Nah, surat Al-Fatihah diturunkan sebelum hijrah, maka disebut Makkiyah. Dan tentu kita akan terbayang ya keadaan sebelum hijrah bagaimana. Dan keadaan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang berbeda. Oleh karena itu, karakteristiknya juga berbeda. Ciri-ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah ini. Apa manfaatnya sih kita tahu ini Makkiyah, ini Madaniyah? Banyak manfaatnya sebenarnya. Di antaranya untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Nasikh artinya menghapus, mansukh yang dihapus. Kalau ada surat atau ayat satu Makkiyah, satu Madaniyah, secara zahir kok sepertinya berbeda, maka kita ambil yang mana? Yang Madaniyah.
ya, madaniyah. Apakah boleh? Apakah mungkin terjadi nasi dan masu dalam Al-Qur'an? Sangat boleh dan mungkin. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha" dalam surat Al-Baqarah. Tidaklah kami menghapus suatu ayat atau membiarkannya kecuali kami ganti dengan yang lebih baik. Ya, seperti tadinya kiblat ke arah Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat berikutnya ke Baitullah. Ini nasi dan masu di antaranya. Baik. Masuk kepada surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Surat Al-Fatihah Sabul Mathani tadi disebutnya, maka disepakati jumlahnya 7 ayat. Hanya saja 7 ayat itu yang mana gitu. Itu yang diperselisihkan. Ada yang berpendapat dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat berdasarkan dalil-dalil yang banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Akan tetapi perbedaan itu tidak merubah sesuatu pun karena dua-duanya sepakat Al-Fatihah harus dibaca. Ya, semuanya sepakat Al-Fatihah harus dibaca, baik yang membaca keras maupun yang membaca sir. Al-Fatihah bismillahnya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya harus dibaca. Ya. Namun pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini. Ini pendapat yang kuat yang diambil oleh penulis kitab ini juga. Berpendapat bahwa ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau yang memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, 7 ayatnya bagaimana? Ya. Mereka membagi siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tetapi itu tidak mempengaruhi sedikit pun makna. Ya, ini hanya ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada karena dua-duanya pakai dalil. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah dan ayat dari surat An-Naml. Allah berfirman, "Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim." Dan sangat dianjurkan dibaca di setiap surat Al-Baqarah, Ali Imran dan lainnya dibaca kecuali surat Al-Bara'ah. Surat apa itu Al-Bara'ah? At-Taubah. Maka tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, karena surat tersebut berisi bara'ah, berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari orang-orang musyrik, sehingga tidak disebutkan kasih sayang di situ. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama pendapatnya. Yang kedua, pendapat mengatakan Al-Anfal dan At-Taubah satu surat aslinya. Jadi nyambung sebenarnya. Ya. Jadi Al-Anfal dan At-Taubah satu surat. Nah, ini sedikit informasi saja pengetahuan kenapa Al-Bara'ah tidak dibaca Al-Fatihah. Adapun surat yang lain dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Taib, apa tafsir Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat padanya Bismillah sebagai jar dan majrur yang tentunya tidak dalam bahasa Indonesia itu kita kenal kalimat tidak sempurna dengan nama Allah gitu. Kalau saya katakan dengan pulpen kemudian berhenti, maka ini tidak sempurna dengan pulpen. Kan yang sempurna itu SPOK subjek predikat objek keterangan atau minimal SPO lah. Maka harus ada sesuatu yang melengkapi gitu. Kenapa dengan pulpen?
Kalau saya menulis, maka dengan pulpen saya menulis. Barulah lengkap. Nah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah maka harus ada pelengkapnya. Sehingga ada sesuatu yang tersembunyi. Yaitu kata kerja di belakang bismillah ini. Kata kerja apa? Kata kerja apapun yang sedang dikerjakan. Jadi kalau seseorang mengucapkan bismillah, dia mengerjakan apa? Maka maksudnya dengan nama Allah saya kata kerja tersebut. Saya contohkan ya Pak ya. Saya mau minum misalnya nih. Misalnya, saya contohkan praktek sekalian beneran gitu. Saya mau minum, baca bismillah dulu. Bismillah dengan nama Allah. Pekerjaannya minum, maka saya minum gitu kan. Saya minum dulu gitu. Maka dengan nama Allah saya minum. Tadi ketika mulai kajian saya bilang bismillah. Dengan nama Allah saya memulai kajian. Kalau seseorang menggunakan baju, baca bismillah, dengan nama Allah saya memakai baju. Jadi pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah demikian. Walaupun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan saya memulai. Ya, saya memulai. Saya memulai pekerjaan apa saja dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memulai segala pekerjaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua nama Allah, bukan cuma Allah saja tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan lainnya, kita memulai dengan semua nama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai dengan nama Allah. Dengan nama Allah saya mengerjakan ini misalnya. Nama Allah kita sebut duluan. Ini supaya apa? Menunjukkan kita memohon keberkahan. Dan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kita mulai dengan bismillah, dengan nama Allah, kita sedang meminta tolong sama Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan. Dan juga ini menunjukkan keikhlasan. Hanya dengan nama Allah saja, tidak dengan nama yang lain. Maka kita mengerjakan sesuatu secara ikhlas. Ini pelajaran bahwa kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah. Pertama kita meminta keberkahan. Yang kedua kita meminta pertolongan. Dan yang ketiga kita menjaga hati supaya senantiasa ikhlas. Kita mulainya kan bismillah, dengan nama Allah, bukan karena siapa-siapa. Demikian. Kemudian Allah ini lafzul jalalah, yang berarti ma'luh al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Ya, artinya dari kata ilah, ma'luh, Allah. Walaupun sebagian berpendapat bukan mustaq, bukan bagian atau bukan dari berasal dari kata apa, tapi memang begitu ada apa adanya, Allah ya Allah. Ya. Maka bagaimanapun yang kita pilih pendapat ini dan itu, tetap Allah adalah satu-satu yang berhak untuk diibadahi, disembah, tidak ada sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bapak Ibu, adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sangat agung, dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mengandung sifat rahmah. Ya, rahmat, kasih sayang yang sangat luas, yang meliputi segala sesuatu. Kemudian apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jika dua-duanya mengandung sifat rahmah. Ini perlu kita ingatkan, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini setiap nama itu mengandung sifat.
berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan nama tidak mengandung sifat. Misalnya Allah itu Al-Ghani, mereka tidak mengatakan Allah itu kaya. Allah Maha Kaya tapi nggak kaya gitu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tapi tidak memiliki sifat kasih sayang. Ini pemahaman yang tidak benar. Yang benar adalah setiap nama mengandung sifat. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk tidak setiap nama sifatnya seperti itu. Betul apa tidak? Contoh misalnya apa? Bapak Soleh. Mohon maaf kalau ada Bapak Soleh. Gak jadi kalau ada Bapak Soleh nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada. Apakah pasti orang yang namanya Soleh itu orang yang soleh beneran? Ya. Orangnya pasti soleh nggak? Itu harapan, betul. Nama adalah harapan dan doa dari orang tua supaya namanya atau sifatnya seperti ini gitu kan. Tetapi saya tanya, apakah pasti kehidupannya beneran seperti itu? Mari kita lihat para penjahat, para koruptor, coba lihat nama-namanya. Kadang-kadang tidak mencerminkan namanya. Ini pada makhluk seperti itu. Contoh lain misalkan ada namanya Ibu Jamilah. Ada nggak ya? Kalau ada nggak jadi. Ibu Jamilah ada? Jamilah artinya apa? Tahu ya. Jamilah artinya cantik. Apakah pasti wanita yang dikasih nama Jamilah orangnya cantik? Beban mental banget. Insya Allah cantik kan wanita ya. Tetapi apakah pasti benar-benar disepakati orangnya cantik? Relatif kan? Relatif. Jadi kalau pada makhluk memang nama belum tentu memiliki sifat seperti itu. Tapi kan doa, harapan nggak apa-apa. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti. Kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman, pasti Allah itu penyayang. Allah Ar-Rahim, Allah pasti penyayang. Sifatnya seperti itu. Ya, memiliki sifat rahmah artinya kasih sayang. Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kok ada dua nama segala padahal sifatnya sama? Nah, disebutkan oleh ahli tafsir beberapa perbedaan di antaranya. Ar-Rahman itu dari kata atau dari wazan fa'lan yang menunjukkan banyak, seperti Ghadban dari kata ghadab. Ghadban itu banyak marah, pemarah dia. Banyak marah, sedikit-sedikit marah, Ghadban. Nah, sekarang fa'lan atau Rahman itu menunjukkan kasih sayangnya sangat banyak dan luas. Sedangkan Rahim, Ar-Rahim wazannya fa'il seperti Karim. Memang udah melekat terus-menerus seperti itu. Jadi Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim luas kasih sayangnya dan terus-menerus. Kemudian yang kedua perbedaannya bahwa Ar-Rahman itu meliputi seluruh makhluk kasih sayangnya. Termasuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir dikasih makan enggak, Pak? Orang-orang kafir dikasih minum enggak, Bu? Itu kasih sayang Allah pada mereka. Kalau Allah enggak sayang sama mereka, mereka dibiarkan begitu saja tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa yang bisa membuat mereka hidup. Tapi Allah kasih. Tapi itu hanya berlaku di dunia. Ya, hanya di dunia saja. Sedangkan Ar-Rahim hanya khusus untuk orang-orang beriman. Kasih sayangnya berlaku di dunia dan juga di akhirat. Ini di antara perbedaannya. Maka di ayat yang pertama ini
Allah membuka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dan seluruh nama Allah yang lain, ya, kita memohon keberkahan, pertolongannya, dan mengikhlaskan niat hanya untuknya, yang begitu luas kasih sayangnya untuk seluruh makhluk dan terus menerus untuk orang-orang yang beriman. Kalau di Indonesia terjemahan kadang-kadang mengira gitu ya, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, karena dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Padahal satu nama itu kasih sayang dua-duanya gitu. Pengasih lagi Maha Penyayang itu Ar-Rahman juga, Ar-Rahim juga gitu. Jadi kalau kita dengan belajar tafsir kita jadi tahu ya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang begitu luas, atau yang memiliki sifat kasih sayang yang begitu luas serta terus menerus. Tapi kan terjemahan itu berusaha sesimpel mungkin. Ya, berusaha semudah dan sesimpel mungkin. Maka kita berterima kasih sekali kepada Departemen Agama ya, sejak dulu Repelita zaman Bapak Soeharto yang menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya terjemahan yang dimaksud adalah tafsir ringkas. Jadi buku atau Al-Qur'an terjemah itu sebenarnya tafsir ringkas, karena terjemah tidak boleh terhadap Al-Qur'an. Karena tidak bisa. Terjemah harfiah ya tidak bisa untuk Al-Qur'an. Oleh karena itu yang bisa adalah tafsir ringkas. Jadi terjemahan yang kita baca sebenarnya adalah tafsir ringkas. Jadi tidak boleh berdasarkan bahasa saja letterlek gitu. Maksudnya apa itu yang harus diterjemahkan. Maksudnya dari kitab tafsir itu yang diterjemahkan oleh para ulama di negeri ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat selanjutnya. Alhamdu dari kata hamida yahmadu hamdan, artinya pujian. Ya, pujian. Namun bukan sekedar pujian. Karena kalau sekedar pujian ada kata lain namanya madaha yamdahu madhan. Mirip hamida yahmadu hamdan dengan madaha yamdahu madhan. Bedanya apa antara alhamdu dengan al-madhu? Kalau al-madhu sekedar pujian, kita memuji bagus banget seperti itu. Cantik sekali, gagah sekali, itu pujian. Al-madhu. Tetapi alhamdu itu as-sana ma'at ta'zim. Pujian yang diiringi dengan pengagungan. Kita memuji dan kita mengagungkan, itu alhamdu. Yaitu alhamdu. Dan berbeda juga dengan asyukru. Syukur. Asyukru adalah ya, pujian ketika mendapatkan nikmat. Sedangkan al-madhu pujian walaupun tidak mendapatkan nikmat. Dan syukur lebih luas, bukan hanya dengan pujian dengan lisan, tapi harus dengan hati dan juga dengan amal perbuatan. Dan hanya ketika dapat nikmat. Sedangkan al-madhu, pujian yang diiringi dengan pengagungan, kita dapat nikmat, dapat musibah, Allah tidak berubah, Allah tetap terpuji. Maka kita tetap memuji Allah bagaimanapun keadaannya. Ketika dapat nikmat, Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya banyak kebaikan yang tercapai. Dan ketika dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah juga dalam segala keadaan. Bapak terjatuh, kemudian Bapak mengucapkan alhamdulillah.
Mungkin yang lain bingung. Loh, Bapak dapat musibah malah alhamdulillah. Karena mereka mengira alhamdulillah itu syukur gitu. Padahal berbeda. Ya, berbeda antara alhamdulillah dengan asyukru. Kemudian alif lam pada alhamdu itu alif lam lil istighraq, untuk mencakup, meliputi semua jenis pujian. Oleh karena itu ditafsirkan segala puji. Segala berarti semua. Maka semua pujian secara sempurna itu lillah, hanya milik Allah. Manusia atau makhluk mungkin saja terpuji, tetapi hanya sebagian saja. Terpuji dari satu sisi, kadang sisi yang lain kurang terpuji. Ya, Masya Allah, luar biasa, ya, fisiknya begitu menawan, tetapi akhlaknya ya ngeri, nggak sempurna. Bagus sekali fisiknya, tapi sayang bau nafasnya. Jadi kadang-kadang banyak kekurangan. Dan memang tidak ada yang sempurna. Betul? Kalau mau sempurna, ya nanti di akhirat. Di dunia tidak ada yang sempurna. Dan yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia, makhluk terbatas pujiannya. Dan jikapun ada makhluk yang terpuji atau yang dipuji, maka semuanya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bapak fulan luar biasa kecerdasannya, ketangkasannya. Baik, siapa yang menciptakan Bapak fulan? Berarti yang terpuji, paling terpuji siapa? Ya, dia terpuji baru ciptaannya. Bagaimana menciptakannya? Harusnya lebih terpuji. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu dipuji jangan GR. Jangan magrur, jangan tertipu. Jangan bangga apalagi sampai sombong. Kembalikan nikmat itu kepada pemberinya, penciptanya siapa? Allah. Masya Allah, bagus sekali ya. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini keutamaan dari Rabbku. Kembalikan pada Allah supaya kita enggak lupa diri. Ya, kita bisa begini, bisa begitu karena Allah yang memberikannya. Kita punya ini, punya itu dari siapa juga? Dari Allah. Ya, jadi kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Rabb alam semesta. Rabb adalah yang memiliki 3 kekhususan. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Siapa yang menciptakan, siapa yang menguasai dan mengatur alam semesta itulah Rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia sombong yang pernah ngaku sebagai Rabb. Siapa? Fir'aun. Ini sejahat apa dan sesombong apa ya manusia seperti Fir'aun itu? Disebut sampai hari kiamat nanti sebagai orang yang buruk, dilaknat terus Fir'aun ini. Mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la katanya. Saya Rabb kalian paling tinggi. Datangkan 2 orang. Bunuh dia, mati. Biarkan dia hidup. Tuh, yang satu mati atas perintah saya, yang satu hidup atas perintah saya. Kesombongan luar biasa. Apakah Fir'aun menciptakan? Fir'aun dulu pernah bayi enggak? Apa tiba-tiba turun dari langit teng gitu. Jadi Fir'aun dulu ya.
Fir'aun juga pernah bayi, pernah kecil, pernah di perut ibunya. Dan semua manusia seperti itu kan, kecuali siapa? Yang gak pernah di perut ibunya? Nabi Adam alaihissalam. Hatta Nabi Isa alaihissalam pernah di perut ibunya. Kecuali Adam dan Hawa yang tidak pernah di perut ibunya. Nabi Isa pernah di perut ibunya, Maryam. Fir'aun juga. Tadinya nggak ada, kemudian dia terlahir. Alam semesta sudah ada. Maka dia tidak menciptakan. Dia menguasai betul, menguasai Mesir, tetapi tidak menguasai seluruh wilayah. Bahkan dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia mengatur mati kalau bisa yang lebih keren selain daripada tenggelam. Tetapi mati pun tanpa keinginannya, tanpa sengaja, dalam keadaan tenggelam. Ya. Maka hanya Allah yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur alam semesta, itulah Rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin jamak dari alam. Alam itu kullu ma siwallah fahuwa alam. Semua selain Allah Subhanahu wa taala maka adalah alam. Dan kita termasuk bagian daripada alam tersebut. Berarti kita, siapa yang menciptakan dan mengaturnya? Allah. Langit, bumi, ya, matahari, bulan, bintang, semua yang ada di alam semesta ini diciptakan, dikuasai, diatur oleh Allah saja. Satu. Kalau lebih daripada satu, hancur. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya ada sesembahan lain selain Allah, hancur binasa. Makanya penguasa harus satu di suatu wilayah tertentu. Kalau ada dualisme kepemimpinan, apa yang terjadi? Ada dua presiden, bingung nggak kita? Ya, kata Rasulullah, kalau ada dua orang pemimpin, bunuh salah satunya. Karena akan kacau ini, akan kacau, berantakan. Ya, harus satu, yang memerintah, yang memberikan keputusan, gitu kan. Di negeri saja kalau ada dua presiden, yang dua kewenangan, gitu ya. Yang satu perang, yang satu damai. Yang satu menjalin hubungan diplomasi, yang satu memutus. Bingung, tidak bisa. Maka bagaimanakah dengan alam semesta ini? Yang satu menyatakan siang, yang satu pengen malam. Bisa-bisa kelap-kelip. Ya. Yang satu hidup, yang satu bilang mati. Mati hidup, mati hidup. Ini ada, nggak mungkin ini. Satu, Allah saja, Rabbul Alamin. Ya. Karena kalau lebih daripada satu, imma bisa jadi mereka berantem sama-sama kuat. Yang kedua, kemungkinannya salah satu tunduk kepada yang lain. Misalkan yang ini tunduk kepada yang ini, mendingan ini pensiun deh jadi Tuhan. Kenapa tunduk sama Tuhan yang lain? Tuhan kok nggak kalah? Iya kan? Jadi nggak mungkin ada Tuhan yang lain itu. Atau kerjasama. Tuhan kerjasama berarti butuh. Gak usah jadi Tuhan lah. Makanya agama Islam ini agama yang rasional. Agama yang masuk di akal kalau mau berpikir gitu. Yang menyatakan Rob kita cuma satu, Allah. Pencipta, penguasa, pengatur hanya Allah. Yang disembah juga hanya Allah. Karena kalau Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, pengatur, yang berhak disembah berarti cuma satu juga. Berarti yang lain itu diciptakan. Kenapa kita nyembah yang diciptakan? Ini tidak masuk di akal sebenarnya. Allah menciptakan ini. Kenapa kita menyembah ini? Ini yang membuat orang-orang kafir murka sama orang Islam. Karena mereka terbongkar kebatilannya, terbongkar kesyirikannya. Mereka itu kan bisa menyembah malaikat, menyembah nabi atau rasul, menyembah orang soleh,
menyembah kuburan, menyembah patung, menyembah hewan, menyembah jin, menyembah manusia. Intinya menyembah makhluk, betul tidak? Makhluk disembah. Dan ini ya sangat tidak masuk di akal bagaimana makhluk yang begitu lemah harus kita sembah. Seperti raja-raja dulu yang mengklaim dirinya Tuhan, seperti contoh Firaun tadi. Orang harus sujud sama dia, harus taat sama dia, padahal dia juga sama-sama kalau kebelet pasti lari. Ya, apa kita nggak malu kepada diri kita sendiri menyembah makhluk yang begitu? Ada sebagian manusia menyembah hewan. Hewan itu tidak mengerti apa-apa, ya Allah. Hewan itu diajak ngomong pun tangan pelongo begitu. Hewan dia buang air sembarangan, bau lagi. Jangankan untuk menolong kita, menolong diri saja tidak bisa. Ada yang menyembelihnya. Makanya banyak orang kafir murka ketika kita kurban kemarin. Itu Tuhan kami. Serius ini. Ya, kebencian luar biasa pada orang Islam. Dan ini bukan penistaan ya Pak ya. Ini kita mau meluruskan. Ini tidak sama sekali bukan menistakan, tetapi kita ingin mengajak manusia kepada akal sehat, kepada fitrah, untuk berpikir. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita akal. Betul tidak? Menganugerahkan kita akal, menurunkan kitab, mengutus rasul untuk menjelaskan seperti ini. Dan banyak orang-orang masuk Islam berterima kasih ketika mereka sudah mendapat hidayah Islam. Alhamdulillah sudah menunjuki saya kepada Islam. Terima kasih. Kenapa nggak dari dulu katanya sampai seperti itu? Saya nggak habis pikir juga gitu. Kenapa harus menyembah yang tidak menciptakan, yang tidak memberikan rizki, yang tidak mengatur? Karena yang menciptakan, menguasai dan mengatur hanya Allah Rabbul Alamin. Sehingga orang Islam hanya boleh meminta, memohon, berdoa, beribadah kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Kan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kenapa ada orang yang ngaku Islam minta-minta ke hewan? Ini kan budaya. Ini sudah menjadi tradisi. Baiklah, jika tradisi bertentangan dengan Islam, maka kita harus pilih Islam. Ya. Ada hewan yang dikeramatkan di Indonesia. Dan gempar salah satunya ada yang nombak, mati. Ya. Di salah satu wilayah di Indonesia ada yang mengkeramatkan hewan tertentu. Kotorannya wah luar biasa diperebutkan. Air seninya dia ambil, keberkahan, cuci muka pakai itu. Ya. Tiba-tiba ada orang yang menombak, membunuh hewan tersebut. Ini sebenarnya harus menjadi bahan ya kita untuk memikirkan Allah Rabbul Alamin. Taib. Kita mungkin kalau berbicara dengan saudara kita yang bukan muslim bisa saja tersinggung. Maka perlu kita atur cara bicaranya. Ya, tidak seperti saya menyampaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau kita ini kan komunitas terbatas, ya. Kalau saudara-saudara kita yang menyembah selain Allah, tentu bahasanya diperhalus. Tetapi kita tetap mengajak untuk berpikir. Ya, mengajak untuk berpikir. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin nanya sampai jam berapa dulu, Pak? Hah? Sampai jam berapa? Biasanya? Ya? Sampai jam 7. Itu udah termasuk pertanyaan? Oh, iya. Berarti masih setengah jam lagi ya? Ini serius atau bercanda nih? Serius ya, sampai setengah 7 materinya ya. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dirinya paling berhak ya, yang terpuji dan
Rabbul Alamin artinya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini. Bayangkan Bapak Ibu kalau ada makhluk sebagai penguasa wilayah yang sangat luas. Misalnya kalau presiden itu kan terbatas di negara saja. Ya. Ini ada penguasa berbagai macam negara. Berbagai macam wilayah. Katakanlah satu benua, penguasa satu benua. Dan dia yang mengatur semua. Semua pemerintah tunduk pada dia. Kira-kira rentan gak terjadi kediktatoran, kedoliman? Rentan gak? Karena orang yang berkuasa, kalau dia tidak eling, cenderung pada kedoliman. Karena merasa berkuasa. Ya, sadar nggak sadar, ngaku nggak ngaku, kita bisa contohkan kita di keluarga saja. Karena merasa paling berkuasa di keluarga, kadang-kadang semau kita. Ya, kata istrinya. Kata anaknya juga betul tuh. Kata anaknya. Kadang-kadang seperti itu. Kan kita yang berkuasa. Di perusahaan sebagai bos yang berkuasa kan? Ya, terserah saya dong. Sebagai pimpinan terserah saya dong. Suka-suka saya. Nah, makhluk itu cenderung pada seperti itu. Pada hal yang tidak baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Rabbul Alamin, lebih daripada makhluk. Bukan cuma satu negara, dua negara, satu benua, dua benua. Bahkan seluruh dunia, bahkan cuma dunia, tapi langit dan bumi, bahkan seluruh alam semesta dikuasai oleh siapa? Oleh Allah. Ada rasa ngeri enggak? Ngeri sekali. Maka Allah ingin menghilangkan rasa ngeri itu. Allah mengulangi kembali Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah meskipun pencipta, penguasa, pengatur alam semesta yang berkuasa seperti itu, Allah itu meskipun demikian Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang begitu luas kasih sayangnya dan terus menerus. Tidak zalim. Kalau Allah mau, Allah bisa berbuat semuanya semaunya. Maksudnya Allah akan berbuat apapun, tapi Allah tidak menginginkan kedzaliman. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, kata Allah, aku haramkan kedzaliman atas diriku. Jadi Allah tidak mau zalim. Padahal Allah yang berkuasa, Allah yang menguasai gitu. Ya, terkadang ucapan terpleset salah tadi ya. Ada hal-hal yang kurang tepat, maka sudah saya ralat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Padahal Allah berkuasa. Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa melawannya. Jika Allah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Jika Allah mengatakan kun, fayakun. Tapi Allah tidak zalim. Wa ma'allahu bidzallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Karena Allah penuh dengan kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala Malik, yang merajai, yang menguasai yaumiddin, hari ad-din, hari kiamat, hari pembalasan. Dalam qiraah yang lain itu dibacanya pendek, Maliki. Ya. Yang kita kenal Maliki, panjang. Nah, itu menunjukkan Allah raja dan Allah menguasai. Karena tidak sedikit di antara makhluk raja tapi tidak berkuasa. Hanya sebatas simbol. Ada penguasa tapi bukan raja. Walaupun ada juga raja dan berkuasa juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala raja dan berkuasa satu-satunya. Khususnya yaumiddin, hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan ad-din?
Ad-din itu bisa berarti amalan, bisa berarti balasan. Sebagaimana kata pepatah, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau beramal, engkau akan dibalas. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung pada amalan. Maka hari kiamat disebut hari pembalasan karena di hari tersebut semua ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh hamba akan dibalas sekecil apapun, kebaikan maupun keburukan. Silahkan Anda berbuat sesukanya, tapi ingat akan ada hari pembalasan. Ya, manusia yang tidak beriman kepada hari pembalasan, maka mereka akan berbuat sewenang-wenang, semena-mena, semaunya sendiri, tidak mau diatur, karena tidak peduli. Oleh karena itu, ketika mereka mendustakan hari pembalasan, maka Allah siapkan azab yang pedih bagi mereka. Rukun iman ada 6. Salah satunya apa? Iman kepada hari kiamat, hari pembalasan. Siapa yang tidak beriman kepada hari pembalasan, hari kiamat, maka dia tidak beriman. Bapak Ibu yakin akan ada hari kiamat? Yakin akan dibalas? Akan dihisab? Akan mempertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatan kita? Sebagian manusia, sebagian kita, ya sebagian saja, yakin, tetapi nggak takut gitu. Jika seorang tentara melanggar aturan, apa hukumannya? Sampai ada pemecatan nggak? Kapan itu dipecat? Diberhentikan tidak hormat. Pelanggaran berat. Ya. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran berat, Anda yakin nggak akan dihukum? Yakin. Ya. Tetapi kenapa melanggar? Kali aja nggak ketahuan. Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui. Jadi orang-orang yang masih melanggar, bisa jadi dia itu nggak yakin, bisa jadi dia itu merasa aman, tidak akan ketahuan. Nah sekarang kita yakin Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Semua ucapan kita, perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya seorang mukmin selalu mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah. Kira-kira ucapan dan perbuatannya itu baik enggak untuk hari kemudian, untuk hari akhirat? Ya. Karena akan dibalas gitu. Saat itu kita butuh amalan walaupun kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib." Jangan engkau sedikit pun meremehkan kebaikan walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri, wajah tersenyum. Bapak bisa nggak senyum? Coba. Ya, takut sekali kalau nggak senyum. Ya, serem. Ini sedekah kecil, tapi kata Rasul jangan remehkan. Jangan remehkan. Ittaqun nar walau bisiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan berinfak sebelah kurma. Kurma dibagi 2 nih. Jadi Bapak harus semangat gitu ketika beramal. Saya mau sholat, semangat. Mau ngaji, semangat. Infak sedekah, semangat. Karena akan dibalas. Dan harus takut ketika berbuat maksiat. Kita maksiat gak ketahuan sama orang, tapi Allah tahu gak ya? Tahu gak? Ada yang mengira Allah gak tahu? Korupsi misalnya.
nggak ketahuan sama manusia, sama KPK nggak ketahuan. Tapi coba tanya, Allah tahu nggak dia korupsi? Tanya sama orang tersebut, tahu nggak? Anda nyadar nggak? Allah tuh tahu perbuatan Anda. Terus Allah akan diam saja begitu? Allah tidak membalas Anda? Pasti Allah membalas. Imma di dunia dan di akhirat sudah pasti. Banyak musibah yang menimpa kita karena ulah tangan kita sendiri. Dan kadang manusia tidak sadar kecuali kalau sudah ditempakan musibah pada dia. Ditegur dengan keras baru sadar. Kalau nggak ditegur-tegur, nggak sadar-sadar. Makanya bersyukur orang yang berbuat maksiat terus ketahuan dan dengan cara itu dia sadar. Orang yang korupsi tadinya aman-aman aja. Ketika ketahuan baru dia sadar, mendekam di penjara, astagfirullah. Astagfirullah. Baru. Tapi yang lebih baik lagi adalah yang sadar sebelum ketahuan. Ya. Sebelum dihukum. Maka ya, hari pembalasan. Dan Allah saat itu adalah raja dan penguasa, di mana tidak ada orang yang boleh bicara di hari itu kecuali Allah, kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Hari itu manusia sangat butuh kepada Allah. Ya, ketika ditiup sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka dan dikumpulkan dari yang pertama sampai akhir, dan saat itu bumi didatarkan. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi didatarkan karena sekarang bulat, nanti bumi datar, kelihatan dari ujung sampai ujung. Manusia, kata Rasulullah, dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dikhitan, tidak berpakaian. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, apa enggak saling lihat? Malu atuh. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, perkara saat itu lebih dahsyat, orang enggak mikir lagi ke situ. Bagaimana tidak dahsyat? Matahari didekatkan beberapa mil saja. Manusia diliputi ketakutan, kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang mendapatkan naungan dari Allah, mereka berbahagia. Saat itu kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Fatihah ini, ingat adanya hari kiamat, hari pembalasan, dan saat itu Allah lah penguasanya. Allah yang merajainya. Kalian butuh sama Allah. Maka selama di dunia taati Allah. Laksanakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Jangan bermaksiat kepada Allah, hanya taat kepada makhluk. Walaupun itu ibumu, walaupun itu bapakmu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksa untuk berbuat syirik, bermaksiat pada Allah, jangan taati. Kata Rasulullah, ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Siapapun makhluk itu, walaupun itu ibu bapak kita sendiri. Jika memerintahkan maksiat, jangan kita taati. Jadi taat pada makhluk itu terbatas, enggak mutlak. Karena kita milik siapa? Milik Allah, bukan milik dia. Ibu bapak kita betul sebab kita muncul di dunia, lahir dari perut ibu kita. Tetapi siapa yang menciptakan? Allah. Jadi kalau kita bicara tentang jasa, Allah lebih berjasa. Allah lebih berhak untuk ditaati di atas segalanya. Ya, seorang muslim mentaati Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Tidak boleh mentaati makhluk, apapun makhluk itu, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkenalkan kita tentang zatnya, tentang diri. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang luas kasih sayangnya dan terus menerus. Allah yang senantiasa terpuji dan butuh ya, dan harus bagi kita sebagai hamba untuk mengagungkannya. Dan Allah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, dan Allah yang merajai seluruhnya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, terlebih kehidupan akhirat. Raja-raja udah tidak ada lagi. Di akhirat, raja dan rakyat, penguasa dan rakyat sama atau beda? Sama, pakaiannya sama. Keadaannya sama. Di dunia mungkin beda. Di akhirat semuanya sama. Maka setelah kita mengenal Allah seperti itu, Allah membimbing kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, tidak minta kepada yang lain. Aslinya na'budu iyyaka, ini standarnya seperti itu, na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu, kepadamu sebagai objek kan, kami subjek. Tapi ini dibalik, kepadamu dulu. Ada yang dimaju mundurkan, kepadamu kami beribadah. Normalnya kami beribadah kepadamu. Ini dibalik. Kenapa ada yang dimaju dan dimundurkan? Dalam bahasa Arab itu tujuannya lil hasr, hanya untuk mengkhususkan. Artinya beribadahnya itu hanya kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada yang lain. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu orang soleh, entah itu jin, entah itu patung, hewan atau apapun juga tidak. Hanya hanya kepadamu. Segala macam ibadah, baik itu doa, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, rasa takut, rasa harap, tawakal, meminta tolong, menyembelih, semuanya hanya ditujukan kepada Allah. Jadi kalau ada orang menyembelih untuk jin, sebelum menyembelih baca Al-Fatihah dulu, aneh. Padahal sembelihan itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Terus ada orang yang beli untuk jin. Ada enggak di Indonesia? Permintaan jin sebagai tumbal, sebagai upeti keamanan, supaya tidak diganggu oleh penunggu di lautan ini, di gunung ini, harus menyerahkan kepala kerbau, kepala kambing, dihanyutkan ke laut, ditanam ke dalam tanah. Ada tidak? Itu nyembelih untuk Allah atau untuk selain Allah? Apakah Allah minta seperti itu? Allah mintanya kemarin kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini untuk jin, yang nyuruhnya jin. Maka ketika orang memahami iyyaka na'budu, astagfirullah, beribadah hanya kepadamu ya Allah, ini sembelihan untuk selain Allah, melanggar sudah. Ada orang meminta dan berdoa kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, engkau kan dekat banget sama Allah. Boleh tidak? Atau minta kepada Nabi dan Rasul. Ya Rasulullah, saya jauh-jauh nih ke Masjid Nabawi nih, di samping kuburanmu ya Rasulullah. Boleh tidak minta ke Rasulullah? Atau minta ke wali-wali. Wahai wali fulan, berikan kami, kami ini mau pilkada,
berikan kemenangan. Anak kami mau ujian nasional, mau tes jadi perwira. Ya, minta ke kuburan. Boleh tidak? Kalau kita paham Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Segala macam ibadah. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Inilah Islam. Ibadah hanya kepada Allah saja. Karena kepada selain Allah itu syirik namanya. Yang memalingkan satu macam saja ibadah kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dan syirik itu dosa besar, paling besar. Orang yang mati dalam keadaan syirik, belum bertaubat pada Allah, tidak akan diampuni selamanya. Allah yang mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Maka segera bertaubat. Pernah nyembelih untuk jin, segera bertaubat. Pernah berdoa kepada selain Allah, segera bertaubat. Pernah datang ke kuburan minta-minta, segera bertaubat. Pernah datang ke dukun, segera bertaubat. Selagi hidup, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Karena kalau sudah mati, belum sempat bertaubat dan dia berbuat syirik, tidak akan diampuni selama-lamanya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang berbuat zalim tersebut. Sangat ngeri sekali. Kata Rasulullah, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik akan masuk neraka. Naudzubillah. Ini Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita supaya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini jam saya yang lambat atau enggak ya? Takutnya gitu. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 5 ayat ini nampaknya kita cukupkan dan kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Sebenarnya sangat banyak ya. Tetapi kita sebutkan beberapa saja. Di antaranya yang pertama, anjuran untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau dengan bismillah, dengan basmalah. Karena Allah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menulis surat memulai dengan bismillah. Ya, memulai dengan bismillah. Walaupun surat itu kepada orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Seperti itu. Kepada orang-orang kafir kirimi surat pakai bismillah juga. Ya. Karena kita memulai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang setiap nama-nama tersebut mengandung sifat dan ada pengaruhnya terhadap makhluk. Ketika Bapak Ibu yakin Allah penyayang, ada pengaruhnya pada diri kita. Ya. Bahkan ketika kita sakit, kita harus husnudzon, harus berbaik sangka. Mungkin ini kasih sayang Allah kepada kita.
Dengan sakit, dosa-dosa kita dihapuskan, diangkat, pahala kita ditinggikan karena termasuk orang yang sabar, dan lebih dari itu adalah kita disadarkan dari dosa-dosa dan kesalahan. Karena biasanya yang sakit lebih sadar, betul tidak? Ada nggak orang yang sakit dan menyombongkan diri? Lagi koma gitu, dijenguk sama orang dan kemudian dia menyombongkan diri. Tidak ada, jarang sekali. Orang yang tadinya jahat, yang tadinya sombong, ketika sakit lemah berbaring, di situ sadar dia. Oh, selama ini saya telah berbuat zalim. Selama ini saya telah salah dalam bersikap. Selama ini seperti itu. Kemudian penetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, karena Allah juga satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Atau dengan kalimat lain, karena Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, maka Allah jugalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini masuk di akal tidak? Allah kan satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur, Rabbul Alamin. Nah, Allah meminta kita supaya beribadah hanya kepada Allah gitu, yang menciptakan, menguasai dan mengatur, jangan yang lain. Ini masuk di akal tidak? Sangat masuk sekali. Dan Allah melarang kita berdoa kepada yang lain yang merupakan ciptaan Allah juga gitu. Kenapa beribadah pada yang ini? Ini kan Allah yang menciptakan. Aku yang menciptakan. Nanti juga di hari kiamat dia akan butuh sama Allah. Nah, jadi ketika kita yakin Allah Rabbul Alamin, maka konsekuensinya kita harus yakin Allah satu-satunya yang kita sembah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah rububiyah Allah ada dua, atau rububiyah atau tarbiyah Allah ada dua. Allah kan Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Nah, rububiyah Allah itu ada dua. Yang pertama yang umum, amah, kepada seluruh makhluk. Allah menciptakan, menguasai, mengatur semua makhluk. Yang kedua khusus, yaitu Allah menunjuki mereka ke jalan yang benar, menolong mereka, memberikan taufik kepada mereka, menjauhkan mereka dari keburukan. Ini khusus untuk wali-walinya saja, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka seorang hamba ketika mengatakan Rabbku Allah, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, dia yakin Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur, dan Allah yang berhak disembah, maka dia itu tak akan takut, nggak akan takut sedikit pun pada makhluk. Akan senantiasa berani. Ya, karena Allah dikirim sebagai tentara perdamaian, misi perdamaian misalnya di Libanon. Mudah-mudahan nanti dikirim ke Myanmar juga. Ya, mudah-mudahan. Untuk menjaga supaya tidak ada pertikaian di sana. Kalau dia tidak yakin Allah sebagai Rabbnya, takut itu. Waduh, nanti mati gimana? Istrinya juga, jangan pergi bang. Nanti kalau kau mati gimana? Aku jadi janda, ya, anak jadi yatim. Kan yang ngatur siapa? Allah. Jika tidak mati di tempat perdamaian sana, misi perdamaian, kita akan mati di tempat lain. Kalau tidak mati dengan peluru, ya mati dengan cara yang lain. Karena kematian itu satu, walaupun beda sebabnya. Sudah pasti dan gak bisa ditawar gitu. Ini mental prajurit akan kuat kalau seperti itu, gak takut. Ini memang membedakan orang muslim dengan orang kafir. Orang muslim ketika mereka berjihad fisabilillah melawan musuh, mereka tidak takut mati. Mati di tangan Allah. Allah yang mengatur. Sampai Khalid bin Walid, panglima perang, ya,
itu sangat berharap mati syahid, tapi Allah selamatkan terus gitu. Allah selamatkan terus. Sampai di antara mereka tertusuk puluhan pedang, belum mati-mati. Ya sakit pastinya. Maka ya, ketika kita yakin Allah sebagai Rabb kita, itu hidup kita tenang gitu. Allah yang mengatur segalanya, tenang aja lah. Ini sudah ketetapan Allah. Gak usah iri dengki sama orang. Kan yang ngatur saya, Anda, dia kan Allah, Rabbul Alamin. Kalau dia naik pangkat jabatan, ya sudah, berarti Allah yang menetapkan itu. Istrinya ngerojok-rojok, tapi abang kenapa gak naik pangkat? Ini kan gaji gak nambah-nambah jadinya. Yang ngatur siapa? Allah. Gak perlu hati kita kecewa, hati kita iri dengki sama orang. Makanya keyakinan kita kepada apa yang ada dalam surat Al-Fatihah ini luar biasa. Ya, pengaruhnya dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Dan yang terpenting adalah kita mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai hamba. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang sisa dari surat Al-Fatihah ini dan dilanjutkan pada juz amma insyaallah. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan, atau ada yang ingin diluruskan juga dipersilakan ya. Karena namanya manusia, tempatnya salah dan lupa, dan setiap perkataan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak bisa kita tolak. Tapi kalau perkataan manusia, apalagi saya gitu ya, itu bisa ditolak. Tidak perlu semuanya diambil. Tapi kalau dalil, ambillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, tadi telah sampaikan bahwa dari 114 surat, salah satu surat adalah surat At-Taubah tidak pakai basmalah. Apakah itu hanya berlaku di awal surat saja? Karena kita biasanya kalau membaca surat itu selalu diawali dengan pembacaan basmalah. Jadi kalau kita membaca surat At-Taubah di awal surat itu tidak baca basmalah, kemudian nanti di tengah-tengah ayat kita baca basmalah, boleh atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menanya masalah kebelakangan ini kan ramai dibicarakan waktu pilkada tentang surat Al-Maidah ayat 52. Nah, terjemahan dari terbitan kita dari Departemen Agama adalah tadi disampaikan Pak Ustaz bahwa terjemah itu adalah ringkasan dari tafsir, sedangkan terbitan dari Departemen Agama adalah yang artinya adalah janganlah kamu memilih seorang pemimpin. Tetapi dari terbitan Al-Quran yang lain terjemahannya berbeda. Bagaimana yang benar? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama tentang membaca bismillah surat At-Taubah ya Pak ya. Hukum membaca basmalah sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, itu memang dianjurkan ketika memulai surat. Adapun jika di tengah-tengah, yang dianjurkan adalah hanya a'udzubillah saja. Jadi kalau kita membaca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau awal surat, maka bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di tengah-tengah, itu langsung pada ayatnya. Nah, termasuk surat At-Taubah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung pada ayatnya. Dan yang seperti ini, jika misalkan ada orang yang tetap baca bismillah, dosa tidak? Ini hukumnya anjuran sunnah seperti itu. Jadi boleh. Artinya dia tidak berdosa begitu Pak. Tapi dia anjurkan dia membaca bismillah itu di awal-awal surat. Sedangkan di tengah-tengah tidak, langsung saja setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung pada ayatnya. Nah. Kemudian surat Al-Maidah ayat berapa tadi Pak? 52, 51. 51. Iya. Sudah ada klarifikasi dari Departemen Agama dan kebetulan juga kakak kelas saya di Al-Azhar jadi lajnah pentasih Al-Quran. Ya, beliau menyampaikan tidak ada
kesalahan di situ. Bahwa tertulis di situ, janganlah jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Ya. Teman setia itu salah satu makna dari kata aulia. Jadi tidak salah gitu. Karena aulia itu bisa berarti pemimpin, teman setia, teman dekat, ya, sekutu. Itu semua tidak boleh. Bahkan redaksi teman setia itu lebih menohok, lebih tajam menurut mereka ya, yang memilih teman setia. Kenapa? Temenan aja nggak boleh gitu jadi teman setia. Bagaimana yang lebih daripada itu? Ya, temenan setia aja nggak boleh. Bagaimana dengan pemimpin? Maka lebih tidak boleh. Oleh karena itulah kita butuh pelajaran tafsir, karena versi terjemahan itu kan tadi terjemahan dari tafsir yang seringkas-ringkasnya gitu. Dipilih yang paling ringkas. Tapi kalau tafsir agak lebih penjelasannya, termasuk pemimpin, ya sekutu, itu tidak diperbolehkan. Dan bukan berarti hal itu mengajarkan sikap radikal atau tidak baik kepada orang kafir, sama sekali tidak. Ya, ayat tersebut sama sekali tidak mengajarkan umat Islam untuk berbuat tidak baik, berbuat radikal, ekstrim kepada orang-orang kafir. Larangan tersebut untuk menjadikan pemimpin, teman setia, teman dekat yang bisa mempengaruhi kita. Karena teman itu pasti mempengaruhi. Betul apa tidak? Ya, sangat berpengaruh teman itu. Itu tidak ditolak oleh akal kita. Ya, maka jangan sampai orang-orang kafir itu mempengaruhi cara pandang kita, ya, cara berpikir kita, karena mereka akan terus melontarkan kalimat-kalimat yang merugikan kaum muslimin. Yang sekarang di penjara saja, berapa banyak kalimat yang tidak benar tentang Islam. Rekamannya ada, tersebar gitu ya. Berani berbicara tentang Islam di depan orang Islam, di depan orang Islam. Kalau di depan teman-temannya mungkin kita tidak permasalahkan, tapi berbicara tentang Islam di depan orang Islam dan dia kafir dan salah lagi. Nah, yang seperti ini itu tidak benar. Karena apa? Kalau dari teman dekat ya akhirnya seperti itu, mau nggak mau ketawa, mau nggak mau mendukung. Gitu. Maka jangan jadikan orang kafir sebagai teman dekat. Ya, dan dalam Islam hubungan dengan orang kafir itu sangat jelas. Orang kafir ada yang jahat, memerangi, mengusir, ya, seperti para penjajah kita dahulu. Mereka kafir. Ketika mereka memiliki misi gospel glory, ya, mereka ingin merampas harta kekayaan kita, menyebarkan pemahaman agama mereka dengan kitab sucinya. Kemudian mereka juga ingin meluaskan persemakmurannya. Betul seperti itu? Maka mereka itu orang yang masuk dengan senjata. Harus kita lawan mereka. Jangan jadikan kita bertetangga malah jadi pembantu mereka, kerja sama mereka, jadi antek-antek penjajah. Kita lawan mereka walaupun dengan bambu runcing gitu. Nah, ada orang kafir yang datang dengan baik. Dia tidak memusuhi kita, dia bertetangga dengan kita. Maka dalam Islam wajib dijaga kehormatan mereka, harta mereka, apalagi nyawa mereka. Harus dilindungi. Bahkan dosa besar, terancam neraka orang yang membunuh orang kafir yang tidak memerangi kita. Kata Rasulullah, man qatala mu'ahidan lam yashum raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Karena dia memudaratkan kaum muslimin. Gara-gara perbuatan dia membunuh orang kafir, akibatnya buruk untuk kaum muslimin. Orang kafir bisa memerangi kita gara-gara perbuatan seperti itu. Maka orang yang melakukan pengeboman di kedutaan, di tempat wisata, ini orang-orang yang tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Orang-orang yang dibodohi, ya, dibodohi oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan semangat mereka. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, jadi Islam
Satu sisi tidak boleh mengganggu orang kafir, tetapi tidak menjadikan mereka juga sebagai pemimpin dan teman setia. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu gantian mungkin kalau ada. Tidak ada bapak-bapak lagi. Tadi di belakang ada yang angkat tangan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ya mengingatkan atau peringatannya. Naam, tentu saja ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, maka tentu kita melakukan apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Jika seseorang mau mencontek baca bismillah, ya ini termasuk istihza, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang sholat tapi dia nggak punya wudu. Apakah dia kira Allah tidak tahu dia batal? Allah tahu dia tidak punya wudu dan Allah tidak menerima orang yang hadas kemudian dia tidak berwudu terus sholat gitu. Demikian juga yang baca bismillah ini mempermainkan Allah. Bahkan dia berdosa ya. Dosanya berlipat. Sudah nyontek, dosa, baca bismillah lagi mempermainkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum pasang bismillah, menang. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Terima kasih Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyampaikan masalah perbuatan syirik ini harus diwaspadai. Tapi kadang-kadang banyak Ustaz menyampaikan di tempat-tempat lain kan dimensi syirik itu kan luas sekali. Ada yang kita menurunkan hawa nafsu itu juga sudah merupakan syirik karena kita berarti ya seperti menuhankan hawa nafsu itu sendiri. Ini sebenarnya seperti apa sih yang syirik yang sebenarnya? Karena ada yang menyampaikan syirik hanya sebatas kita menyembah sesuatu atau meminta sesuatu dari yang lain. Tapi kan kita lupa seperti kita menuhankan jabatan lah misalnya untuk apapun juga kita melakukan untuk jabatan sesuatu jabatan itu kan juga sebenarnya ya sama juga menuhankan jabatan atau menuhankan hawa nafsu untuk hawa nafsu. Apakah demikian dimensi syirik itu atau hanya terkait yang tadi disampaikan masalah menyembah atau meminta sesuatu? Baik, terima kasih Bapak. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah Salatsatul Usul ya, beliau mengingatkan tentang fenomena tersebut. Sebagian orang mengaburkan makna syirik. Cinta pada harta disebut syirik. Kata beliau ini tidak benar. Bapak bisa merujuk pada kitab beliau ya. Ini tidak benar. Ya, karena walaupun itu salah, tetapi bukan pembahasan itu karena akan mengkaburkan yang sesungguhnya. Syirik yang Allah larang dalam surat An-Nisa misalnya ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Syirik adalah memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah. Jadi ibadah itu kan kita tujukan kepada Allah seharusnya. Betul? Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Terus ada orang kepada selain Allah, entah itu kepada malaikat, entah itu kepada nabi atau rasul, entah itu kepada hewan, kuburan, orang sudah mati, jin. Maka jika dia memalingkan ibadah itu, apapun jenis ibadahnya, maka itulah syirik. Yang harusnya untuk Allah kepada selain Allah. Maka syirik ada dua macam. Syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar inilah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan kekal di neraka.
Sedangkan syirik kecil tidak. Syirik kecil tidak menyebabkan keluar dari Islam dan tidak menyebabkan kekal. Sama seperti dosa besar. Ya. Bedanya apa? Adalah syirik yang disebutkan syirik tapi tidak sampai pada syirik besar, dan penjelasannya para ulama menuliskan dalam kitab-kitab mereka, misalnya kitab tauhid, di situ ada ya, kalau ada Bapak Ibu punya kitab tauhid jilid 1, jilid 2, jilid 3, itu ada penjelasan tentang syirik di jilid yang ketiga. Ya, syirik besar, syirik kecil, perbedaannya, macam-macamnya. Syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang menyertainya saja. Sedangkan syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Dan syirik kecil ada dua macam. Syirik yang khafi, tersembunyi, dan syirik yang zahir. Syirik yang khafi adalah syirik yang dalam niat. Salat harusnya untuk Allah tapi dia ingin dipuji. Itu syirik kecil. Harusnya untuk Allah tapi ingin harta, syirik kecil. Atau ingin didengar, ingin dipuji, ingin harta. Ini yang khafi. Atau syirik yang zahir seperti syirik kecil bersumpah dengan nama selain Allah. Memakai gelang tertentu, cincin tertentu atau benang, yakin Allah akan menyembuhkan melalui benda tersebut. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini benda tersebut yang menyembuhkan, maka syirik besar. Tapi kalau yakin Allah yang menyembuhkan dengan sebab benda ini, syirik kecil. Nah, syirik besar di luar daripada itu, ibadah untuk Allah kemudian dipalingkan kepada selain Allah. Doa hanya untuk Allah kemudian dia doa kepada selain Allah. Tawakal kepada Allah harusnya demikian, terus dia tawakal kepada selain Allah. Rasa takut, rasa harap, dan seterusnya. Ya tentu pembahasannya akan ada ya. Maka syirik itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bisa syirik besar dan syirik kecil. Maka apakah mungkin umat Islam terjatuh pada kesyirikan? Mungkin tidak. Saya kan udah Islam, masa sih terjatuh pada syirik? Kalau dia tidak tahu, sangat mungkin terjatuh. Bahkan orang yang tahu pun kadang-kadang ngeyel tetap melakukan. Bukti mungkin terjatuh adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dzatu Anwat. Di perang Hunain Rasulullah dan para sahabat melewati sekelompok orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu punya pohon namanya Dzatu Anwat, pohon keberkahan. Jadi senjata-senjata digantungkan di situ supaya berkah gitu. Apa kata orang Islam yang baru masuk Islam? Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon Dzatu Anwat seperti mereka, supaya kita bisa cari keberkahan juga. Kata Rasulullah, Allahu Akbar. Apa yang kalian katakan ini sama seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Syirik besar. Ya, meminta keberkahan kepada pohon. Jadi sangat mungkin orang itu kalau tidak belajar terjatuh pada syirik. Maka harus waspada, harus belajar kita. Ya, harus mengetahui mana syirik, mana tauhid supaya kita bisa bedakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ramal seperti apa, Bu? Oh, pilihan dari Facebook itu. Oh ya, termasuk ramalan. Walaupun bukan zodiak. Ya. Di Facebook ya. Bagaimana itu kamu gitu ya. Tidak boleh tentunya. Karena kita tidak tahu perkara gaib. Kan cuma main-mainan. Sebaiknya hal-hal yang bersifat mainan pun tidak boleh. Datang saja ke dukun walaupun kita nggak percaya, tidak diterima salat kita 40 hari.
Baru datang doang, nggak percaya. Kalau percaya, kufur kita kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya kita hindari lah. Kita hindari, tidak perlu terjatuh pada hal demikian. Kita nggak tahu yang gaib. Dan para peramal, mereka pura-pura tahu dengan tangan kita, dengan raut wajah kita. Mereka kalau benar mungkin dapat uang, kalau nggak benar juga nggak apa-apa. Seperti itu kebanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Harus kita pelajari dulu, benar nggak klaim itu gitu. Klaim kita bisa mengetahui melalui sidik jari itu benar nggak? Sisi ilmiahnya gitu. Nah itu ya. Analisa itu kan perlu ada perbandingan ya. Second opinion gitu orang itu. Benar nggak dari ahli-ahli yang lain gitu, dari sisinya masuk di akal nggak gitu. Nah, kita kan nggak ngerti kan Bu dari sidik jari, maka kita tanya dulu kepada ahlinya, kepada yang ngerti apa ada hubungannya gitu. Jika ternyata hanya kira-kira saja berdasarkan sampelnya siapa segala macam, maka itu perlu dijelaskan gitu ya. Penelitian mereka itu berdasarkan apa? Survei misalkan, mereka melakukan survei dulu dan segala macam. Jadi jawabannya mungkin pertanyaan Ibu, wallahu alam, saya tidak tahu jawabannya, tetapi menanggapi yang seperti itu harus penelitiannya itu benar atau enggak, karena tidak sedikit penelitian-penelitian yang sebenarnya para peneliti yang lain juga nggak setuju gitu, nggak sepakat, bahkan dibantah. Banyak kan penelitian itu beberapa tahun kemudian dibantah. Penelitian terhadap teori Darwin misalnya, akhirnya hancur sekarang. Tidak ada lagi yang percaya kecuali sedikit, karena namanya penelitian. Oleh karena itu, ya jika kita belum tahu informasinya, maka lebih aman ya kita tidak melalui itu gitu ya. Lebih baik melalui ilmu-ilmu yang sudah jelas saja gitu ya. Dan itu hanya prediksi kan, wawancara itu. Itu juga tidak memastikan sebenarnya, tidak memastikan. Jadi sebaiknya dicari dulu informasi tentang hal itu. Sisi ilmiahnya bagaimana, prosesnya itu bagaimana, nggak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, belum bisa dipastikan. Jadi Islam tidak bertentangan dengan sains, tetapi sains harus dibuktikan dulu secara sains dulu gitu. Jangan sainsnya masih diperdebatkan, masih diperselisihkan. Kemudian kita baru ditanya, belum tentu. Ini nanti hasilnya pun berbeda. Seperti tentang gelang gelang kesehatan gitu ya. Benarkah medis mengakui itu? Dokter-dokter gimana? Dapat kabar dari Jerman diteliti nggak ada katanya. Nah, jadi jangan sampai kita ditanya dulu tentang hal itu, sedangkan ini sepenuhnya masih diperdebatkan. Secara umum Islam mengajarkan jika memang itu terbukti secara medis boleh, begitu ya. Tapi secara medis pun ternyata masih diperdebatkan. Ujung-ujungnya hanya membawa pada sugesti saja, tidak terbukti secara klinis. Nah, Islam itu justru karena tidak bertentangan dengan sains, harus benar-benar sainsnya, harus benar-benar teruji dan benar gitu penelitiannya.
Taib, mungkin cukup atau terakhir ya? Terakhir Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Rasulullah selalu menulis Bismillah di setiap suratnya. Bagaimana kalau kita sudah terbiasa menulis Bismillah di setiap apa yang kita tulis, lalu sesuatu itu terbuang gitu Ustaz, masuk tong tempat sampah atau ya kita nggak tahu nantinya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah masih boleh dibiasakan atau tidak usah gitu? Terima kasih. Sama-sama Pak. Menulis Bismillah misalnya yang terbuang apa? Surat. Mungkin mencatat sesuatu atau menjawab soal ujian. Nantinya kita nggak tahu, itu mungkin ada risiko juga terbuang setelah selesai dinilai atau apa atau macam-macam, atau menulis tulisan-tulisan yang sudah terbiasa. Antisipasinya mungkin solusinya kertas-kertas yang mengandung lafdzul jalalah atau ayat atau bismillah kita kumpulkan dan kita bakar. Ya, seperti Quran-Quran yang sudah sobek, yang sudah agak rusak, itu jangan sampai tercecer dan keinjak, dan jangan masukkan tong sampah tapi kita bakar. Makanya harus disediakan khususnya di sekolahan-sekolahan TK ya, yang sering anak-anak pada main-main, robek, rusak, itu disediakan kotak ayat-ayat. Jadi khusus dikumpulkan. Nemu tulisan yang ada ayat, masukin ke situ. Nemu potongan Al-Quran, masukkan ke situ. Tulisan bismillah, masukkan ke situ. Nanti dibakar supaya tidak terinjak dan tidak tercampur dengan yang kotor. Nah, tapi setelah dibakar jangan diminum. Sebagian orang ya supaya hebat Al-Quran dibakar diminum airnya. Tidak ya. Supaya apa? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas segala perhatian dan keikutsertaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Saya ulangi berkali-kali bahwa apa yang saya sampaikan itu ya bisa benar bisa salah, bisa diterima, bisa ditolak. Dan kalau Bapak Ibu mau meluruskan saya sangat senang sekali. Ya. Jadi kita ikuti yang benarnya saja, yang berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.